Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan. Di video kali ini kita akan kembali membahas contoh ya. Jadi contohnya ini memang didesain untuk sekaligus pemahaman. Jadi rasanya sayang kalau kita lewatkan gitu ya. Oke, jadi ini contoh 17.3 ya, the heat of fusion ya, meltdown ya. Jadi ini adalah kalor dari pemanasan ya, kalor dari reaksi fusi ya. Jadi ini nanti kita akan membahas terkait ya salah satu contoh simpel gitu ya yang terjadi di dunia pernukliran gitu ya. Jadi ini panas dari reaksi fusi yang menyebabkan ada sesuatu yang meleleh gitu ya. Nah, kita lihat contohnya gitu ya. A nuclear power plant's reactor vessel cracks ya. Jadi ini ada sebuah kisah gitu ya. Ada cerita diceritakan bahwasannya pembangkit listrik tenaga nuklir ya itu mengalami kebocoran di bagian vesselnya ya. Nah, kemudian yang menyebabkan pendinginan itu all the cooling water drains out ya. Jadi air yang digunakan untuk pendinginan ya itu keluar semua gitu ya. Nah, although nuclear fission stops ya, walaupun reaksi fisi daripada nuklir itu berhenti ya, tapi radioactive decay continues to hit ya the reactors 2.5 kali 10⁵ kg ya of uranium dioxide fuel ya at the rate of 120 MW. Jadi intinya kebocoran, kemudian ada penghentian gitu ya reaksi nuklirnya. Tapi karena sudah bocor, tetap ada panas gitu ya, panas dari radioaktif yang menyebabkan melelehkan uranium dioxide ya. Jadi ini adalah mungkin salah satu bagian ya yang ada di pembangkit listrik tenaga nuklir itu, yang mana itu memanaskan ini ya 2,5 kali 10⁵ kg ya uranium dioxide dengan rate ya atau kemampuan pemanasan itu adalah 120 megawatt gitu ya. Nah, ini kemudian muncul pertanyaan ya. How much energy will it take to melt the fuel ya. Jadi uranium dioxide ini adalah fuelnya ya atau bahan bakarnya yang karena kena panas dia nanti akan meleleh. Nah, itu kita diminta untuk mencari tahu ya berapa energi yang dibutuhkan ya untuk melelehkan fuel ya sebanyak ini ya. Dan kira-kira berapa lama gitu ya. Jadi ini ada dua pertanyaan. Yang pertama ini ya. Yang kedua adalah pertanyaan terkait yang ini. Ya, oke. Nah, sekarang kita bahas ya dari yang pertama. Kita bahas dari yang kita ketahui dulu. Jadi masanya adalah masa yang kita ketahui gitu ya. 2,5 ya dikali 10⁵ kg ya. Uranium dioxide ya. Jadi uranium dioxide itu rumus kimianya adalah UO2 gitu ya. Kemudian rate-nya ya, rate of heating ya, itu sama dengan 120 megawatt ya, atau sama dengan 120 mega itu adalah kali 10⁻6 ya, watt ya, yang mana sama dengan 120 kali 10⁻6 joule per detik ya. Nah, jadi watt itu sama dengan joule per second. Nah, pertanyaan pertama adalah kita diminta untuk mengetahui berapa energi yang dibutuhkan ya untuk melelehkan semua ini gitu ya. Jadi kita menggunakan rumus ya L meleleh ya, berarti LF ya. Dikalikan dengan M daripada UO2 gitu ya. Nah, LF ya, karena kan ini meleleh ya, LF dari UO2 itu berapa ya, atau dari uranium dioxide. Nah, kita bisa lihat di tabel ya. Nah, uranium dioxide itu untuk setiap 1 kg uranium dioxide ya, itu meleleh ketika kita beri 259 kilojoule ya. Nanti kita tulis di sini 259 kilojoule ya, ingat satuannya adalah kilojoule.
Nanti berarti jawaban Q-nya itu dalam kilojoule juga ya. Kemudian dikali dengan massa ya. Massanya adalah ini tadi ya, sangat banyak ya, sekitar 2,5 juta kilogram ya, atau 2,5 juta berarti 2.500 ton ya. Oke, 2,5 kali 10 pangkat 5 kilogram. Oke, ini 259 ya. 2,5 kali 10 pangkat 5. Nah, jawabannya adalah 65 gigajoule ya. Yang mana sama dengan 65 dikali 10 pangkat giga itu adalah ya joule ya. Giga itu 10 pangkat 9. Nah, jadi energi ya atau panas yang dibutuhkan untuk melelehkan uranium dioxide fuel ya sebanyak 2,5 juta ya. Enggak. Ini berarti berapa ya? Ya 2,5 kali 10 pangkat 5 ya kilogram. Itu membutuhkan panas sebesar 65 gigajoule ya. Nah, sekarang kita beranjak yang ke B, ini terkait waktu ya. Jadi panas yang dihasilkan itu kan tidak langsung segini besar ya, tapi sedikit-sedikit gitu ya. Nah, pemanasannya itu berapa? Yaitu 120 juta ya, joule per second. Artinya apa? Setiap 1 second panas yang diberikan itu sebesar 120 juta. Nah, padahal yang dibutuhkan untuk melelehkan semua uranium dioksida itu adalah 65 kali 10 pangkat 9. Nah, berarti ya waktu yang dibutuhkan itu adalah ini rate-nya ya. Ini adalah Q ya, Q yang didapat di nomor A ya. Berarti T sama dengan Q-nya adalah 65 dikali dengan 10 pangkat 9 dibagi dengan rate ya. Rate-nya adalah 120 kali 10 pangkat 6. Ya. Oke, ini sama dengan kita coret ya. Berarti ini adalah 3, berarti 65 kali 10 pangkat 3 dibagi dengan 120 ya, atau sama dengan 65, 120-nya dibagi 10 pangkat 3 ya, berarti 0,12 ya. Kita lihat berapa di sini ya, 65 ya dibagi dengan 0,12, jawabannya adalah 542 detik ya. Jadi dengan menggunakan panas daripada kebocoran nuklir tadi ya, itu hanya butuh waktu sekitar 542 ya. Padahal 10 menit ya, itu kan adalah 600 detik ya. Berarti dengan panas yang sebegitu hebatnya, ya, dengan uranium dioksida sebegitu banyaknya, ternyata hanya membutuhkan waktu kurang dari 10 menit ya untuk menghabiskan uranium dioksida sebanyak ini ya. Berarti luar biasa gitu ya panasnya. Oke, ya jadi ini video untuk penjelasan terkait penggunaan atau aplikasi Q sama dengan Lm kali M ya, atau adalah kalor laten ya. Nah, setelah ini kita akan bahas subtopik selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video selanjutnya.